Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai bimbingan kelompok hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa bersama. Doa selesai. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah saya baik. Nah, saya sendiri ya baik gak baik sih Bu, namanya juga hidup. Terlalu. Anak ibu sebelum masuk ke OPK ini tadi masuk kelas apa? Masuk mata pelajaran IPA Ibu kami tadi. Terus kebetulan setelah ini kami ada mata pelajaran tugas, jadi kami izin sama guru penjas kami dan untuk datang ke ruang BK ini untuk melakukan bimbingan. Karena memang kami rasa udah nggak sanggup lagi kami menampung apa yang kami permasalahkan ini Bu. Jadi kami pengen sesegera mungkin dapat solusi dari permasalahan yang sedang kami alami. Gitu Bu, apalagi saat di kelas ketika melakukan presentasi kami tuh sering seperti diejek begitu Bu, dengan ya ini masalah yang akan kita bahas hari ini Bu. Jadi kalian ini memiliki masalah banyak. Iya Bu. Dari Ibu kami datang ke sini. Benar Bu. Boleh nggak Ibu tahu permasalahan dari anak-anak ibu ini apa aja? Jadi kalau permasalahan saya itu Bu, saya tuh kadang suka malu kalau misalnya ingin melakukan kebaikan. Udah, itu aja. Itu kan tapi kita bisa Intinya ya jadi kita ada sudah lanjut ke sana dari Kalau anak ibu saya sih saya malu banget saat melakukan presentasi ataupun berdiri di depan umum gitu Bu. Saya malu banget, saya nggak tahu Bu. Kayaknya saya benar-benar kehilangan kepercayaan diri saya. Kalau saya Bu, saya mengalami permasalahan malu Bu. Kalau misalnya mau berteman ataupun berbicara dengan orang lain, apalagi dengan orang baru. Jadi ruang lingkup pertemanan saya itu ya gitu aja Ibu. Kalau saya dari saya paling cuma bisa sama saya. Nah, saya terlalu malu untuk memulai pembicaraan dengan orang lain seperti itu Ibu. Jadi dapat disimpulkan bahwa topik kalian ini sama-sama memiliki masalah malu. Benar Ibu, benar banget Ibu. Sejauh ini temannya ini cuma saya sama Anissa. Iya Ibu. Boleh nggak Ibu tahu ceritanya lebih dalam? Oh, cerita ya Ibu dan teman-teman. Saya pernah tuh kayak misalnya lagi ada ikut organisasi. Nah, kemarin tuh saya ikut organisasi Bu. Kemudian karena di organisasi itu saya baru, otomatis orang-orangnya juga baru. Dan itu tuh dari beda-beda kelas gitu. Ada di kelas, ada tingkat juga ada di situ. Nah, mereka itu ternyata di organisasi tersebut udah membentuk kelompok-kelompok tersendiri atau bisa disebut dengan circle. Nah, jadi kalau misalnya ada acara atau kegiatan di organisasi itu, mereka udah asik nih, udah kayak komunikasi sama masing-masing kelompoknya. Saya yang waktu itu orang baru, susah untuk melakukan atau terjun juga ke pembahasan mereka. Karena kalau misalnya mau kelihatan nggak Bu, kalau misalnya mereka kurang nyaman dari gestur tubuh maupun cara mereka berkomunikasi sama saya. Jadi saya yang tipenya perasa juga, saya pikir oh kayaknya mereka nggak suka deh sama saya, mereka kurang nyaman sama saya. Nah di situ tuh jadi bikin kepercayaan diri saya tuh turun. Jadi saya tuh mulai merasa nggak bisa bergabung sama mereka, susah untuk bersosialisasi sama mereka. Mungkin mereka juga merasa saya itu terlalu menutup diri, pemalu. Kalau misalnya memang diajak ke sana kemari di kegiatan itu saya kurang mau. Jadi mungkin mereka menganggap saya itu kurang asik gitu lah ya kan Bu. Sedih juga sih karena jadinya dari saya merasa terkucilkan sendiri. Dan apalagi bisa sama saya itu nggak ikut organisasi tersebut. Tapi saya itu ingin ikut karena ingin mengembangkan diri saya. Cuman itu tadi Bu, terhalang sama sifat pemalu dan juga tertutup saya gitu Ibu. Ibu paham perasaan anak ibu ini. Kita simpan dulu ya cerita masalah dari ini.
kita lanjut pada masalah yang saya boleh diceritakan lebih dalam. Kalau saya kan malu ya untuk presentasi saat saya berada di depan teman-teman gitu Bu, saya malu banget Bu. Mereka kan kayak dalam pikiran saya Bu, mereka itu ngeliatin saya gitu. Di situ saya takut salah, saya malu untuk menyampaikan materi ini, dan juga saya malu banget Bu. Pokoknya malunya ini nggak bisa diceritakan dengan detail Bu. Saya juga nggak tahu kenapa setiap berada di keramaian atau di depan orang begitu Bu, saya selalu malu sekali gitu. Saya sudah mencoba Bu untuk biasa aja, ini nggak apa-apa kok gitu. Saya ngomong ke diri saya sendiri, tapi tetap nggak bisa Bu. Rasa malu itu tetap aja muncul gitu, dan saya benar-benar kesulitan Bu untuk mengatasi sifat ini Bu. Seperti itu wajar. Jadi nanti dulu ya kita bahas solusi-solusi dari masalah anak ibu untuk permasalahan dan selanjutnya itu untuk masalah dari Anissa. Boleh sekolah ceritain? Baik Ibu, terima kasih. Kan tadi saya kan bilang ya kalau saya tuh malu melakukan kebaikan. Jadi saya tuh ada satu cerita waktu itu saya mau pergi ke sekolah kan, saya bawa motor, kayak pas di simpang tempat itu banyak yang bawa motor itu menyeberang gitu kan. Ternyata waktu pas mereka menyeberang itu ada kakek-kakek naik kursi roda, karena di situ jalanan aspalnya itu kayak berlubang kan Bu. Jadi kakek-kakek itu kesulitan gitu mau dorong kursi rodanya. Di situ nggak ada orang yang sama sekali turun dari dari motor untuk nolongin si kakek ini gitu kan. Nah saya itu pengen gitu Bu untuk ngelakuin itu, tapi saya terlalu malu, bukan takut dilihatin orang atau kalau misalnya juga dengan saya bantu si kakek ini, malahan kakek ini nanti tambah kesulitan kayak gitu Ibu. Terus sesekali juga saya lihat ada pengendara motor yang merokok di jalan atau supir-supir truk yang merokok di jalan. Saya tuh pengen negur gitu kan, karena kan kita tahu nggak semua orang tahan asap rokok ya gitu. Tapi untuk negur itu saya terlalu takut, karena saya takut dikira terlalu sok tahu gitu sebagai kan masih muda, masih kecil, jadi takutnya dikira anak kecil kok sok tahu gitu. Berarti Anissa sudah memiliki rasa empati dalam diri, tapi juga tidak berani mengungkapkannya. Memang kayak gitu, ada rasa pengen bantunya, tapi kayak terlalu malu gitu sama orang-orang sekitar atau terlalu takut. Berarti permasalahan dari anak-anak ibu itu tentang keluarga. Sejauh ini udah apa aja yang anak-anak ibu lakuin untuk mengatasi rasa malu ini? Dari diri yang tadi masalahnya itu susah bergaul sama orang baru dari sendiri. Boleh tolong ceritain apa saja yang sudah dilakukan? Sejauh ini nggak terlalu banyak yang udah saya lakuin dalam menghadapi rasa malu saya untuk berbicara dengan orang baru, khusus di organisasi gitu kan. Tapi ada satu yang udah saya terapkan, berusaha saya terapkan sampai sekarang juga, itu tuh berusaha untuk ikut nyambung dalam obrolan mereka itu. Walaupun saya tahu kan nih, kayaknya dalam hati mereka nih saya so asik deh, SKSD deh, cringe gitu, tapi saya tetap berusaha untuk menguatkan hati saya, menutup telinga dan juga mata saya yang saya lihat dari gerakan tubuh mereka yang seolah menolak saya, untuk tetap ada di situ gitu Ibu, untuk ada di lingkungan itu, berusaha untuk tetap berbaur dengan mereka supaya keadaan saya itu diterima oleh mereka gitu Bu. Jadi walaupun begitu saya tetap masih ragu gitu loh Bu, kayak saya bilang tadi, karena saya membaca gerak tubuh dan juga cara mereka berkomunikasi dengan saya. Jadi selain itu saya masih bingung sih Bu, apa sih yang harus saya lakuin di situ, karena selain organisasi di tempat-tempat lain juga, kalau misalnya dari tempat umum gitu kan, saya masih malu gitu Bu untuk berbicara dengan orang lain.
kasus untuk anak ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau untuk anak ini saja, apa aja saya boleh lakukan sejauh ini? Kalau saya sih Bu, seperti semalam kan Bu, pelajaran bahasa Indonesia, kelompok saya juga melakukan presentasi dan beberapa kali presentasi itu saya sudah mulai mencoba untuk tidak mengulangi Bu. Menurut saya Bu, ada sedikit peningkatan Bu, karena di 2 presentasi ini saya mulai berani Bu, tidak malu-malu lagi, dan suara saya pun saat menjelaskan materi sudah mulai terdengar lebih jelas Ibu. Tapi kamu sudah melakukan usaha itu tapi masih ragu. Iya Ibu, benar. Untuk anak ibu Aisyah, apakah udah ada usaha yang dilakukan selama ini? Kalau jujur Bu, nggak ada Bu. Kayak ada rasa takut kayak mana tatapan orang ke saya itu gimana kalau saya dan ke orang lain berkata nggak sama sekali ada Bu. Jadi kayak udah gitu mas, rasa takutnya itu masih ada gitu. Nah, karena ini permasalahan dari semua anak ini adalah pemandu, Ibu akan memberikan solusi baik Bibi, Saida maupun Aisyah. Pertama itu solusinya adalah anak-anak Ibu harus mulai percaya diri mengungkapkan apa yang mau disampaikan kepada orang-orang. Kedua itu anak Ibu juga bisa lagi berbicara di depan cermin. Misalnya hari ini aku bisa, aku pasti bisa. Untuk Aisyah tadi, boleh membiasakan membantu orang lain dengan tulus tanpa memikirkan apa kata orang lain. Gak usah dipikirin ya. Ibu. Dan selanjutnya itu kalau kalian udah melakukan apa yang dilakukan tadi, anak-anak itu harus memberikan penghargaan pada diri sendiri. Setiap kali berhasil itu bisa melakukan sendiri. Aku udah melakukan ini, aku harus mengapresiasi diri itu. Santriwati itu bisa bentuk apa aja ya? Misalnya beri makan enak. Sampai Itu ya Ibu. Beberapa solusi Ibu membuka pikiran sih bagi saya, memberikan saya solusi-solusi baru yang sekiranya nanti bisa saya terapkan untuk mengatasi permasalahan saya. Nah, karena tadi juga ada beberapa solusi yang udah saya buat ya kan Bu, karena kayak Ibu bilang saya bisa jadi reward untuk diri saya. Mungkin setelah ini saya bakal sering-sering memberikan reward untuk diri sendiri sebagai penghargaan ya kan Bu. Sama seperti juga Bu, saya juga mungkin akan perlahan menerapkan dan semakin berani untuk maju atau tampil. Saya juga nanti rencananya mau self reward juga, saya mau nonton deh Bu nanti. karena saya belum melakukan hal yang sama kayak Bibi sama Saida, tapi saya berterima kasih karena Ibu tadi kan sudah memaparkan beberapa solusi. Itu akan saya terapkan di kehidupan sehari-hari saya, di kehidupan saya nanti, dan kalau saya berhasil melakukan itu, saya akan melakukan self reward yang Ibu paparkan juga kan. Ibu sangat senang kalian bisa mau menerapkan solusi-solusi yang diberikan. Jadi terima kasih atas untuk anak-anak ibu yang sudah hadir mau berdiskusi sama ibu. Kedepannya semoga kalian bisa menjadi lebih percaya diri. Itu anak-anak ibu. Untuk tahu perkembangan kalian nanti ke depannya bagaimana perubahan kalian, itu ingin kita melakukan kesepakatan agar ibu mengetahui perubahan anak ibu. Jadi Izin Bu, untuk kesepakatan kita bertemu lagi kapan ya Bu kira-kira untuk menyamakan waktu kelas kami Bu? baik, nanti akan ibu kabari lewat WhatsApp. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih ya Bu, lanjutannya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama.
Baik Bu, terima kasih. Kami pamit keluar ya Bu, soalnya setelah ini kami ada mata pelajaran lagi Bu.